Halo semuanya, saya Dr. Lucky, spesialis anak. Kali ini saya mau bahas mengenai apa aja sih kondisi anak yang sebaiknya tunda dulu aja deh imunisasinya. Nanti tunggu dia sehatan sedikit. Nah, apakah bayi yang lagi batuk pilek itu harus tunda imunisasi? Atau anak yang lagi minum antibiotik nggak boleh diimunisasi? Nah, semuanya akan saya jawab di video ini. Ya, simak terus sampai habis. Apa saja kondisi bayi yang perlu tunda imunisasi? Kita bahas. Oke, pertama kita harus mengerti dulu nih konsep dari imunisasi, biar paham kan cara kerjanya gimana. Jadi imunisasi itu konsepnya gampangnya ya, itu kita memasukkan kuman ke tubuh si anak, yaitu kuman yang udah diolah gitu, yang sudah dilemahkan, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Nah, ketika kumannya masuk, tubuh akan berkenalan dengan kuman tadi. Setelah dia berkenalan, maka akan membentuk tentara-tentara imun yang siap bertempur seandainya nih ada kuman yang mirip masuk lagi, langsung dilawan tuh sama imun-imun kita. Nah, jadi sebenarnya menang banyak nih si anak nih. Nggak perlu sakit parah, nggak perlu rawat di rumah sakit, cuman kena jarum suntik kecil, udah beres, bisa kebal dia. Kalaupun sakit, ya sakitnya ringan lah. Makanya saya heran nih sama yang nggak mau imunisasi. Dikasih cara gampang untuk melindungi anak, malah nolak. Kami dokter anak bisa apa ya selain edukasi, kita nggak boleh maksa. Ingat, berikanlah anak imunisasi karena itu adalah hak anak. Oke, balik lagi ke topik. Kenapa sih penting menilai kondisi anak sebelum imunisasi? Karena ya tadi, agar proses bisa berjalan maksimal, tubuh anak itu perlu dalam keadaan prima. Sistem imunnya lagi baik, pasti hasilnya akan lebih baik. Tapi apakah semua anak yang sakit harus tunda dulu imunisasi? Jawabannya tidak semuanya. Beberapa kondisi masih boleh diimunisasi. Contohnya nih, batuk pilek ringan. Itu masih boleh banget. Demam ringan yang di bawah 38 itu juga masih bisa. Anak yang lagi konsumsi antibiotik pun sebenarnya juga nggak masalah. Ya, tapi harus dengan konsultasi dokter ya. Terus, yang mana dok yang harus ditunda? Yang perlu tunda itu adalah kalau misalnya batuk pilek tapi keadaannya berat, anaknya sesak, rewel. Ya itu tunda dulu lah sampai anaknya sehat. Anaknya lagi demam tinggi di 38 ya, kita tunda dulu, tunggu anaknya lebih membaik sehat. Terus anak dengan alergi berat, ya terutama beberapa alergi kayak alergi telur gitu ya, ini harus hati-hati karena ada beberapa vaksin yang bisa mencetuskan alergi. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak, lalu diawasin setelah divaksin apakah ada reaksi alergi atau enggak. Lalu anak dengan penyakit kronis ya, penyakit lama gitu ya, yang mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter anak. Tapi ingat nih, penting, jangan dilupain. Tundanya jangan kelamaan. Ya ketika dokter anak bilang, oke tunda ya bu, tanya, tundanya seberapa lama? Ya, seminggu 2 minggu is oke lah. Kalau kelamaan, apalagi kalau tunda, bulan depannya batuk pilek lagi, tunda lagi, dah lama kelewatan. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Nggak boleh lengah, lihat tanggalnya, tanya sama dokternya, ini jadwal berikutnya kapan. Sayang kalau anaknya kelewatan vaksinnya. Udah segitu aja videonya, simple aja. Yang penting ibu udah paham yang mana kondisi boleh diimunisasi, mana yang harus tunda. Jangan sakit dikit, nanti aja imunisasinya deh. Batuk sedikit, nanti aja imunisasi. Lah, anaknya ntar terlambat terus bu vaksinnya. Ya, yang masih bingung ditunggu komentarnya bisa di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Lucky undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.